Kisah ini bikin merinding dan menggetarkan umat Islam di seluruh dunia. 600.000 jamaah haji ini ibadahnya tidak ada yang diterima kecuali seorang tukang tambal sepatu ini. Dahulu, ada seorang tukang sol sepatu di kota Damaskus yang diterima ibadah hajinya dan menjadi haji mabrur meski ia tidak berangkat ke Tanah Suci. Kabar ini membuat hati ulama besar sekaligus ahli hadis bernama Abdurrahman Abdullah bin Al-Mubarak bergetar. Lantas, apa yang membuat tukang sol sepatu itu diterima ibadah hajinya padahal belum ke Tanah Suci? Dikisahkan, pada suatu hari, Abdurrahman Abdullah bin Al-Mubarak beristirahat dan tertidur setelah menjalani ritual ibadah haji. Dalam tidurnya, ia bermimpi melihat dua malaikat yang sedang membicarakan haji. Percakapan demi percakapan pun beliau dengarkan. Seorang malaikat bertanya kepada malaikat lain, "Berapakah orang yang datang tahun ini untuk berhaji?" 600.000 jamaah, jawab malaikat yang ditanya. "Berapa banyak dari mereka yang diterima ibadah hajinya?" tanya malaikat. "Tidak ada satupun yang diterima," jawab malaikat yang ditanya. Percakapan kedua malaikat itu seketika membuat hati Abdullah Al-Mubarak gemetar. Ia menangis karena perjuangan jamaah haji yang datang dari berbagai belahan dunia itu ternyata sia-sia. Ulama itu berpikir, semua orang-orang ini telah datang dari belahan bumi yang jauh, dengan kesulitan yang besar dan keletihan di sepanjang perjalanan, berkelana menyusuri padang pasir yang luas, dan semua usaha mereka menjadi sia-sia. Abdullah Al-Mubarak kemudian kembali mendengarkan percakapan dua malaikat berikutnya. Malaikat mengatakan, bahwa ada hamba Allah yang tidak datang menunaikan ibadah haji tetapi ibadah hajinya diterima dan seluruh dosanya telah diampuni. Berkat hamba itu juga, akhirnya seluruh ibadah haji orang-orang di dunia diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat bertanya, "Kenapa bisa begitu?" "Itu kehendak Allah," jawab malaikat yang ditanya. Kemudian, malaikat tersebut menyebutkan hamba Allah yang dimaksud. Dia adalah Ali bin Al-Muwafiq, yang bekerja sebagai tukang sol sepatu di kota Damaskus. Setelah mengalami mimpi yang luar biasa itu, ulama besar yang bernama Abdurrahman Abdullah bin Al-Mubarak itu lantas terbangun dari tidurnya. Sepulang haji, beliau tak langsung pulang menuju rumah, akan tetapi berbelok menuju ke kota Damaskus Syria untuk bertemu dengan Ali bin Al-Muwafiq. Sesampainya di sana, ia langsung mencari sang tukang sol sepatu yang disebut malaikat dalam mimpinya. Hampir semua tukang sol sepatu ditanya, apakah ada tukang sol sepatu yang bernama Ali bin Al-Muwafiq. Salah seorang tukang sol sepatu lantas menjawab, bahwa Ali bin Al-Muwafiq berada di tepi kota. Sesampainya di sana, ulama itu bertemu dengan seorang tukang sol sepatu yang berpakaian amat lusuh. Ulama itu mengonfirmasi apakah ia adalah tukang sol sepatu yang sedang dicari atau bukan. "Benarkah Anda bernama Ali bin Al-Muwafiq?" tanya Abdullah Al-Mubarak. "Betul Tuan, ada yang bisa saya bantu," ujarnya. Ulama itu lantas bertanya, "Saya hendak tahu, adakah sesuatu yang telah Anda perbuat sehingga Anda berhak mendapatkan pahala haji mabrur, padahal Anda tidak berangkat haji?" Tukang sol sepatu itu mengaku tidak tahu. Akan tetapi, ahli hadis tadi ingin Ali bin Al-Muwafiq menceritakan bagaimana kehidupannya selama ini. Tukang sol sepatu yang diterima ibadah hajinya pun lantas bercerita, "Sejak puluhan tahun yang lalu, setiap hari saya menyisihkan uang dari hasil kerja saya sebagai tukang sol sepatu. Sedikit demi sedikit saya kumpulkan, hingga akhirnya pada tahun ini saya memiliki 350 dirham yang cukup untuk saya pergi berhaji. Saya sudah siap berhaji." Ulama itu bertanya, "Tapi, apakah Anda batal berangkat haji?" Tukang sol itu menjawab, "Benar Tuan." Ulama bertanya, "Apa yang terjadi?" Tukang sol sepatu menjawab, "Ketika itu, istri saya hamil dan mengidam. Waktu saya hendak berangkat, saat itu dia ngidam berat. Suatu hari, sang istri mencium bau masakan yang nikmat. Ia lalu meminta dan ingin memakan makanan yang berbau nikmat itu. Setelah dicari tahu, ternyata sumber bau masakan itu berasal dari gubuk yang hampir runtuh. Di situ ada seorang janda dan 6 anaknya. Ali bin Al-Muwafiq lantas mengatakan kepadanya, bahwa istrinya sedang ingin meminta masakan yang ia masak meski hanya sedikit. Janda itu lantas diam dan memandangnya. Tukang sol sepatu itu kembali mengulangi perkataannya. Akhirnya, dengan perlahan janda itu mengatakan, "Tidak boleh Tuan." Ali bin Al-Muwafiq lantas mencoba menawar harga dan mau membeli makanan itu demi istrinya. Namun, dengan berlinang air mata janda itu lantas berkata, "Makanan ini tidak dijual wahai Tuan. Daging ini halal untuk kami dan haram untuk Tuan."
Mendengar jawaban itu, dalam hati Ali bin Al-Muwafiq bertanya, bagaimana mungkin ada makanan yang halal untuk dia tetapi haram untuk saya, padahal kita sama-sama muslim. Menghadapi pertanyaan Ali bin Al-Muwafiq, janda itu lantas bercerita, bahwa, sudah beberapa hari ini keluarganya tidak makan. Di rumah sama sekali tak ada makanan. Hari ini kebetulan ia melihat ada keledai mati, lalu diambil sebagian dagingnya untuk dimasak lalu dimakan. Setelah mendengar cerita menyedihkan dari keluarga janda itu, Ali bin Al-Muwafiq lantas menangis dan kembali pulang. Ia lantas menceritakan kisah itu kepada istrinya sembari tak kuasa menahan tangis. Hingga akhirnya, Ali bin Al-Muwafiq lantas memasakkan sebuah menu makanan. Ia lalu mendatangi rumah janda tersebut dan memberi uang juga sebesar 350 dirham kepada keluarga janda itu. Padahal, sebelumnya uang itu akan Ali rencanakan untuk biaya ongkos naik haji. Ali lantas berkata kepada wanita janda itu, pakailah uang ini untukmu sekeluarga. Gunakanlah untuk usaha agar engkau tidak kelaparan lagi. Subhanallah, sungguh mulia akhlak Ali bin Al-Muwafiq itu. Setelah mendengar cerita tersebut, Abdullah Al-Mubarak pun lantas tak bisa menahan air matanya. Ternyata, inilah amalan yang dilakukan oleh tukang sol sepatu di Damaskus itu yang mendapat haji mabrur, dan berkatnya, atas kehendak Allah, ratusan ribu jamaah haji di seluruh dunia akhirnya diterima ibadah hajinya. Semoga kisah ini memberikan banyak hikmah kepada kita agar terus berbuat kebaikan kepada sesama manusia. Amin. Wallahu a'lamu bishawab.